Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Els Garden kebun mini samping rumah. Hari ini rencananya kita akan masak masakan nenek teman-teman. Kita akan masak sayur asem. Ini kita ambil daun salamnya. Tadi sudah ambil laja atau laos. Kemudian kita akan petik-petik daun melinjonya teman-teman. Ini pohon melinjonya tidak dibiarkan tinggi karena memang yang dimanfaatkan bukan buahnya tetapi daun mudanya teman-teman. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ini juga bisa berbagi dengan tetangga yang membutuhkan. Kenapa? Karena memang daun melinjo itu tumbuhnya cepat teman-teman. Jadi setiap hari bisa dipanen. Kita manennya hanya yang sudah mekar ya, tuh sudah seperti ini. Kalau yang masih coklat-coklat banget, yang masih kecil-kecil itu rasanya masih agak pahit teman-teman. Jadi kita tinggalkan biar nanti kalau besok ada yang membutuhkan tinggal ngambil. Bebas orang bisa ngambil daun melinjo yang saya tanam ini teman-teman. Sejak punya pohon sendiri nggak pernah lagi beli di pasar. Kenapa? Karena kualitasnya jauh lebih bagus, lebih mengkilap, lebih lebar-lebar daunnya, kemudian segar gitu ya, fresh. Nah yang paling penting adalah ini organik, jadi rasanya pasti lebih enak begitu. Jadi ayo kita bertanam teman-teman, kita tanam apa yang kita makan dan kita makan apa yang kita tanam. Tuh ada sekitar 600 graman teman-teman. Nah bahan-bahan untuk sayur asemnya itu ada daun melinjo, kacang panjang, kemudian terong, ada kangkung. Itu kebetulan kita nanam sendiri teman-teman, ada di Els Garden. Yang saya udah agak lama nggak nanam tuh apa labu siam teman-teman, karena memang merambat kemana-mana tuh pohonnya. Belum nanam lagi tapi sudah ada benihnya, kita mau nanam lagi teman-teman. Nah ini yang sudah kita bersihkan. Semuanya dari Els Garden, hanya labu siam teman-teman yang kita masih beli. Ini bumbunya tuh kacang tanah, laos atau laja, kemudian bawang merah, terasi, garam dan penyedap rasa, kemudian asam jawa. Kacang tanah, bawang merah dan terasinya kita cincang teman-teman, tidak perlu terlalu halus. Untuk nanti kita jadikan bumbu sayur asemnya teman-teman. Nah asam jawanya itu kita rendam dengan air panas yang sudah kita didihkan tuh. Air sayur yang kita siapkan untuk sayur itu teman-teman udah panas. Ini dilarutkan asam jawanya. Ini airnya sudah mendidih, kita masukkan yang duluan itu. Sudah masuk duluan ini labu siam teman-teman, karena memang matangnya lebih lama. Kemudian masukkan laja dan daun salam, menyusul bumbu teman-teman, karena kita terasinya tuh kan terasi yang dapat beli tuh katanya sudah matang, tetapi supaya tidak terlalu bau terasinya teman-teman jadi sedap, itu dimasukkan bumbunya duluan, baru nanti sayur-sayuran yang lainnya masuk. Dibedakan 1 menit 2 menit baru kacang panjang masuk, karena memang labu siam tuh matangnya paling lama. Kita aduk rata, kemudian kita masukkan kacang panjang teman-teman. Selanjutnya setelah diaduk, ini kacang panjang kita masukkan, kemudian kita aduk rata. Baru kita masukkan daun melinjo dan kangkungnya teman-teman. Kenapa daun melinjo duluan? Karena kangkung lebih mudah matang. Apalagi kalau kangkungnya juga yang panen sendiri tuh teman-teman, karena masih pada muda-muda. Daun melinjo tuh lebih lama dibanding kangkung. Kangkung sih lebih mudah matang teman-teman. Kita masukkan, ayo tebak, ini sayur asem khas mana yang ada kangkungnya. Ini yang bikin kangen. Walaupun kita sudah merantau jauh, terpisah dari keluarga, dari saudara teman-teman, begitu kita kumpul-kumpul kangen dengan masakan nenek. Jadi nggak usah masak ayam, nggak usah masak ikan dan telur dulu, katanya mau makan masakan nenek gitu.
Nah ini terongnya yang terakhir kita masukkan terong teman-teman. Terongnya tuh dikupas. Walaupun ada beberapa orang yang menyajikan sayur asam dengan terongnya tidak dikupas, tapi kata nenek geli katanya kalau lihat sayur asam yang terongnya nggak dikupas gitu. Biar sedap terongnya dikupas. Jadi kita kupas terongnya nih teman-teman. Kita aduk merata sampai terongnya layu. Kemudian kita akan tes rasa. Kalau kurang asin kita tambahkan garam. Kalau ini karena masaknya agak banyak teman-teman, saya pakai penguat rasa nih teman-teman. Biasanya kalau saya masaknya untuk keluarga sedikit aja sih saya nggak suka pakai penguat rasa teman-teman. Jadi ini kita pakai penguat rasa. Karena masaknya banyak, kita akan kumpul-kumpul yang kangen masakan nenek mau pada kesini, kita makan bareng. Ini yang dikangenin nih teman-teman. Hari ini tuh hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 teman-teman. Di penghujung tahun 2024 nih. Ayo tebak ya, sayur asam mana nih yang neneknya kalau nyayur asam pakai kangkung. Ini sedap, katanya aneh kok sayur asam ada kangkungnya. Ini resep terbaik dari masakan ibu. Nah ini akan ditemenin dengan anak kecil main bola katanya, kata teman-teman saya dulu nyebutnya. Teri kacang teman-teman, teri medannya sekitar 300 gram, kacang tanahnya 150 gram, kemudian bawang merahnya 12 butir, bawang putihnya 5 butir, 5 siung teman-teman. Bawang merahnya 12 siung, bawang putihnya 5 siung, dan cabai keritingnya 6 buah. Ya, cabai keritingnya ini nggak pedas teman-teman. Jadi yang nggak suka pedas juga bisa ikut makan ini. Yang suka pedas nanti makan sambal. Kita akan siapkan sambalnya. Kita panaskan minyaknya. Kalau sudah panas kita goreng kacang tanahnya. Goreng kacang tanah ini harus selalu diaduk teman-teman supaya tidak gosong. Begitu kelihatan coklat langsung kita angkat, tiriskan. Karena proses pematangannya tetap berjalan walaupun sudah kita angkat nih. Jadi jangan terlalu matang, nantinya jadi gosong. Kemudian minyaknya kita gunakan untuk menggoreng teri medan. Minyaknya kan lumayan banyak tuh teman-teman. Karena kalau menggoreng teri ini minyaknya kurang akan meletup-letup. Jadi nyiprat-nyiprat kemana-mana, takut kena tangan teman-teman. Kalau minyaknya cukup sih nggak akan meletup-meletup gitu, jadi aman, tidak takut kecipratan minyak tangannya. Ya, kalau sudah kelihatan kecoklatan kita tiriskan, baru kita kurangi minyaknya, secukupnya saja disisakan untuk menggoreng bumbu yang sudah dicincang kasar. Ini teman-teman, kita masukkan bumbunya, kemudian kita aduk. Biarkan sampai bau harum dan agak sedikit kering bawangnya tuh teman-teman, supaya nanti teri kacangnya tidak basah. Ya, kalau sudah agak kering kita akan masukkan teri yang tadi sudah kita tiriskan. Nah, kita masukkan ini terinya. Teri medan ini tidak terlalu asin teman-teman, sudah kita cuci di air mengalir, kemudian kita tiriskan. Pada saat tadi digoreng itu dalam keadaan basah, jadi tidak perlu lagi menambahkan garam teman-teman. Sebenarnya bisa ditambahkan gula pasir, kemudian dikasih penyedap rasa, tapi kan karena saya kurang suka rasa manis, kemudian memang membatasi konsumsi gula, jadi nggak dikasih bumbu apa-apa lagi teman-teman. Nah ini sudah jadi sayur asemnya, disajikan dengan teri kacang, sambal, dan tempe goreng. Selamat menikmati teman-teman. Hayu kita bertanam. Ini yang dikangenin oleh keluarga. Semua bahan ada di Els Garden. Ayo kita bertanam, tanam apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.